lagi kita akan sedikit merekap ya seperti apa kondisi dari pembiayaan di sepanjang tahun 2025 begitu ya. Mungkin tren untuk pembiayaan apa saja, kemudian juga tren consumer behavior ini juga penting begitu ya, NPL ataupun juga angka kredit macet seperti apa begitu Bapak? Apa yang bisa menjadi evaluasi dan perlu diperbaiki di tahun 2026 mendatang? Ya, kalau kita bicara tren pembiayaan mana yang sehat, kualitas portofolio yang sehat, tentu kembali OJK juga terus mendorong untuk pembiayaannya lebih baik ke sektor produktif. Karena sektor produktif itu kalau kita biayain kan menghasilkan, namanya usaha. Nah, di perusahaan pembiayaan itu ada 3 jenis pembiayaan. Pembiayaan investasi dan modal kerja ini lebih arahnya ke produktif. Karena investasi kan adalah orang misalnya membeli suatu alat berat, mesin-mesin untuk dikelola untuk menghasilkan satu produk. Ini kan produktif. Nah, harapannya tentu di sektor produktif ini yang kita lihat dan kita biayain tentunya adalah orang kalau beli ini proyeknya ada dulu nggak? Kalau proyeknya ada dan menghasilkan, nanti kita gabungkan di sini. Oh, memang orang ini punya track record yang baik, proyeknya ada, memang memerlukan. Rata-rata mungkin kita tidak akan berakhir dengan kredit bermasalah atau yang kita kenal dengan non-performing financing, kalau di bank non-performing loan. Nah, kredit modal kerja juga demikian. Karena pada saat-saat misalnya orang sudah berinvestasi, dia memerlukan kredit modal kerja. Misalnya kalau di alat berat ya, misalnya untuk kebutuhan beli spare part, kebutuhan beli solar, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk modal kerjanya. Nah, itu bisa dijaminkan dengan alat berat itu sendiri. Nah, bagaimana UMKM? Dia bisa menjaminkan BPKB mobil dan motornya untuk usaha UMKM mereka. Banyak. Dan kami di asosiasi setiap tahun sekali memberikan penghargaan kepada debitur-debitur yang telah mulai awalnya dengan kami dan terus tumbuh dan semakin banyak dia membeli kendaraan untuk misalnya sebagai BPKB-nya dijaminkan atau mobil dan motor dijaminkan alat beratnya, kita berikan kepada pelaku UMKM setiap tahun satu motor Honda dan satu motor Yamaha untuk kita memberikan apresiasi debitur yang baik. Nah, itu yang terus kami kami sampaikan kepada debitur-debitur perusahaan pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan itu sendiri. Bahwa jadilah debitur yang baik, taat asas, taat aturan, taat disiplin dalam membayar kredit dan segalanya. Karena semakin banyak debitur yang membayar kredit dengan benar dan baik, saya yakin satu saat nggak usah diminta, suku bunga pasti turun. Karena resiko turun. Resiko turun. Nah, semakin banyak kita bisa mengedukasi masyarakat kita untuk sadar untuk membayar. Kalau satu saat apakah debitur itu akan mengalami kesulitan membayar? Itu pasti di dalam perjalanan kalau terjadi. Yang pasti kita harapkan jangan mengalihkan, jangan menjual, jangan memindah-tangankan kepada pihak orang lain yang bukan debitur. Atau menjual kepada orang lain atau temannya, siapapun. Yang dijualnya itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, dijual tanpa bukti kepemilikan. BPKB-nya masih ada di kita. Satu, si debiturnya juga akan terkena tindak pidana, karena Undang-Undang Fidusia menyampaikan di pasal 36, mengalihkan, menjual, memindah-tangankan, dia akan kena pidana 2 tahun, hukuman penjara. Nah, yang membeli atau yang menerima, kadang-kadang gini, di masyarakat tuh, masyarakat gini, dia meminjamkan uang kepada seseorang. Terus orang itu ditagih nggak punya. Oh, dia lihat ada kendaraan. Sini kendaraannya buat saya, mana STNK-nya, mana kuncinya. Itu dia bilang dia sebagai penerima karena orang tersebut berhutang. Tapi kan nggak ada BPKB-nya. Nah, itu nanti dia akan kena pasal 480 sebagai penada. Baik, ini bedanya dengan overcredit seperti apa begitu Pak? Agar masyarakat ini tidak salah persepsi begitu ya dengan overcredit. Kalau overcredit itu harusnya debitur datang dulu nih ke perusahaan pembiayaan. Saya nih rasanya nggak mungkin deh mampu untuk meneruskan cicilan saya. Terus gimana? Saya bawa nih sahabat saya, teman saya atau saudara saya yang berkeinginan. Baik, artinya memang ada komunikasi. Komunikasi gitu ya, terus nanti kita novasi kreditnya. Artinya apa? Yang kredit yang ada ini kita batalkan, kita ikat baru lagi dengan yang nasabah yang baru ini menjadi debitur, tentu dengan proses kita verifikasi lagi. Kalau kita setujuin, dia bisa menjadi debitur dan dia bisa menjadi debitur yang baru, bukan debitur meneruskan. Tidak ada kata meneruskan. Apakah artinya mungkin secara angka ini berbeda begitu Pak?
hitung-hitungannya? Itu kembali lagi tergantung apa yang bisa kita lihat. Apakah mungkin si yang mau meneruskan ini di dalam nanti merubah perjanjian dari yang ini kita tutup dan kita buka perjanjian baru. Nanti kita lihat, oh kelihatannya kita masih oke dengan suku bunga yang kemarin, kita masih bisa memberikan, kita masih bisa sesuai dengan cicilan yang ada, dan yang tentunya debitur yang baru ini berkeinginan sama dengan cicilan yang ada, bisa. Apakah nanti dengan skema baru? Tenor yang lebih panjang, tenor yang lebih dipendek, tergantung daripada diskusi kemampuan debitur baru tersebut. Baik. Tapi bukan dengan ya. dengan bawa tangan semua. Kalau di bawah tangan yang bingung kita nanti. Iya, dan inilah memang yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Begitu. Ada perbedaan antara tadi over credit dengan tadi ya meneruskan di bawah tangan di bawah tangan begitu tanpa pengetahuan dari perusahaan sendiri. Nah, nanti kebablasan tuh jadinya komunitasnya bentuk. Nah, ini jual beli kendaraan STNK only di sini ada. Iya, karena ya akhirnya yang dirugikan juga justru ada beberapa pihak juga yang akan dirugikan. Kami dirugikan pasti perusahaan BUMN. Siapa yang dirugikan? Nasabah yang bayar baik harus menanggung dan menggendong nasabah yang bermasalah. Iya. Menggendong apa? Cicilannya kan dia hubungannya pasti kan kita mau menurunkan susah dan harus menggendong nasabah yang bermasalah atau tidak baik. Baik. Ini menarik Pak, tapi ketika kita melihat tadi balik lagi ya, angka dari kredit macet begitu ya, seberapa jauh sebetulnya Anda melihat dari angka ini memang didorong ataupun juga lebih banyak begitu ya oleh masyarakat dilakukan atau terjadi kepada masyarakat yang memang secara ekonomi sulit atau memang secara tidak langsung begitu ya ada niatan memang untuk tidak membayar begitu? Tipis kalau bicara ekonomi sulit dan niatan, tentu dimulainya dari ekonomi sulit. Pada saat sulit, sebenarnya seseorang dia mempunyai kewajiban bayar. Aduh, sulit gimana ya? Nah, pada saat dia sulit kan tadi saya sampaikan harusnya dia datang. Bagaimana bisa menyelesaikannya? Bukan misalnya, aduh kalau saya datang nanti mobil saya dieksekusi. Lah kita kan nggak sembarangan eksekusi. Apalagi kalau dia udah datang, sudah sangat berterima kasih bahwa akan ada komunikasi. Nah, terus kita cari solusi bersama dong. Nah, itu. Nah, terus ekonomi sulit akhirnya dipengaruhi dengan adanya ucapan ngapain ke perusahaan BUMN. Udah aja kita bisa jual kok. Nggak ada BPKB, STNK only. Nah, situ bermula itu. Nah, akhirnya terjadi transaksi. Nah, ini. Nah, terus akhirnya dari saya katakan karena ekonomi sulit, terus daripada mau cari gampangnya doang memotong jalur untuk tidak melakukan komunikasi kita ke perusahaan pembiayaan, terus melakukan jual tanpa proses yang benar, jadi niat nantinya besok-besok, wah ini ada kesempatan ya kalau saya mau mencari quote unquote sesuatu dari misalnya perbuatan yang tidak baik. Nah, ingat perbuatan yang tidak baik itu akan berakhir dengan hal yang tidak baik juga nantinya. Karena kenapa? Si debitur itu akan tercatat sebagai nasabah bermasalah, kena kolektibilitas. Hanya karena misalnya satu kredit sepeda motor dia tidak menyelesaikan cicilannya, besok misalnya mohon maaf nih, sekarang dia adalah masih single, terus tiba-tiba udah mau melanjutkan ke kehidupan selanjutnya yaitu berkeluarga, menikah. Terus mau beli rumah, mau KPR, ada hutang yang belum diselesaikan, mau ngambil kredit nggak bisa. Ini kan jadi masalah yang berentet nanti ke depannya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh